Untuk laga leg pertama ini, saudara pelatih Sinteyong akan menurunkan pemain-pemain yang berkiprah di luar negeri. Seperti Asnawi Mangku Alam, Pratama Arhan, Shandy Walsh, Shane Patinama, Sadil Ramdhani, dan Elkan Bagot. Pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi akan menggunakan strategi menyerang dengan formasi 3-4-3. Sementara Brunei Darussalam diperkirakan bakal bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik. Brunei diperkirakan akan menggunakan formasi 4-4-2 dengan Kapten Brunei Muhammad Hendra Azam akan menjadi pemain kunci dalam pertandingan nanti. Pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera meyakini pertandingan melawan timnas Indonesia akan berjalan sulit pada leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta nanti malam. Dan saudara, untuk mengetahui suasana di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Brunei Darussalam, sudah terhubung bersama kami jurnalis Kompas TV Valencia Triksi. Selamat sore Triksi. Triksi, bagaimana suasana di Stadion Gelora Bung Karno saat ini? Apakah para supporter sudah mulai padat nih di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta? Selamat sore, Jia dan juga saudara. Wah, tentu saja ya, meski pintu gerbang baru dibuka pukul 5 sore, namun antusias para penonton atau pendukung timnas Indonesia ini sudah menggebu-gebu sejak tadi. Kalau tadi kami lihat memang sudah ada yang datang ke tempat ini sejak pukul 2 siang, lalu kemudian saat ini tentu terus berdatangan. Bahkan kalau melihat ke pintu gerbang, ini sudah ada yang mengantri di depan pintu supaya mereka bisa mendapatkan posisi terbaik ketika memberikan dukungan maupun juga menonton laga dari timnas Indonesia. Nah, untuk supporter sendiri ini rata-rata mereka datang mengenakan seragam timnas, kemudian juga atribut-atribut lainnya seperti shawl maupun juga ikat kepala yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar memberikan dukungan penuh kepada timnas untuk bisa memberikan permainan terbaik pada hari ini, Jihan dan juga saudara. Nah, mungkin kita akan berbincang dengan para pemain, maksud kami dengan para penonton yang sudah ada di tempat ini, yang sudah menanti, karena memang kalau melihat dari posisi ataupun juga komposisi tim dari timnas Indonesia, ada 2 pemain yang tidak bisa masuk maupun juga tidak bisa ikut bertanding karena mengalami cedera, dan dikatakan ini harus kehilangan satu gelandang andalan maupun juga penyerang aboard mereka. Nah, kalau dari para pendukung sendiri melihatnya seperti apa ya? Apakah memang komposisi timnya sudah sesuai dan prediksinya seperti apa? Kita akan berbincang langsung dengan Hasbi dan juga Nadia yang ada di sini. Mas dan Mbak ini boleh disampaikan gimana kalau melihat komposisi tim pada sore hari ini? Dari siapa dulu? Mbak Oke. Ya, untuk komposisi tim hari ini melawan Brunei sebenarnya kurang pemain dan ada yang cedera beberapa juga. Tapi untuk melawan Brunei sih insya Allah menang ya. Karena track record kita untuk pertandingan melawan Brunei itu sangat bagus ya. Kita di atas Brunei. Terakhir kita bertanding timnas itu tanggal 26 Desember 2022 kita itu dapat kemenangan 7-0 lawan Brunei. Tapi insya Allah hari ini juga dapat ya minimal 3-0 lah untuk hari ini. Oke, minimal 3-0. Nah, kalau dari Mbak Nadia sendiri, siapa aja sih pemain-pemain andalan yang dinanti nih laganya di pertandingan hari ini? Yang pastinya Sananta ya, Sananta, Asnawi, mungkin juga di sebelah kiri ada Arhan, ya, dan di belakang juga ada Elkan Bagot, ya, yang pas suka banget sih, kayak nggak mungkin ditembus lah oleh Brunei, ya kan. Kalau dari Mbak Nadia, kira-kira harapannya seperti apa dan nanti prediksinya skornya bisa berapa nih? Minimal 3-0 lah, minimal 3-0. Harapannya pasti menang lah, pasti menang. Dan bermain secara maksimal. Oke, satu lagi, mungkin buat Mas Hasbi, kalau misalnya 2 pemain ini yang tidak bisa hadir, berarti tidak bisa ikut bertanding, berarti kekuatannya masih bisa tetap sama dan juga bisa sesuai yang direncanakan oleh pelatih Sinteyong sendiri, atau gimana melihatnya, Mas? Untuk pemain yang nggak bisa bermain itu kekuatan sih tetap stabil ya, karena kita pemain-pemain yang sangat mumpuni yang dipanggil oleh Sinteyong. Itu di tengah juga masih seimbang, masih ada Mark Klok dan kawan-kawan. Untuk depan juga masih bagus lah.
Karena kita nggak bisa prediksi seperti apa Sintayong menempatkan pemain-pemain itu di beberapa pertandingan terakhir. Sintayong suka bikin kejutan terhadap kepada kita sebagai penonton, ya gitulah bos Sintayong. Tapi berarti percaya dengan susunan pemain dari Sintayong sendiri ya? Ya sangat percaya sih untuk Sintayong. Kita mudah-mudahan menang di sini karena ini leg pertama, kita leg kedua di Brunei, kita pasti lolos lah kualifikasi Piala Dunia nanti 2026 ya. Kalau dari Mbaknya gimana, Mbak? Harapannya pasti lolos lah. Pasti lolos leg pertama dan leg kedua. Ini adalah kesempatan buat Piala Dunia. Iya. Kalau misalnya lolos nih ya, kita berharapnya kita pasti lolos begitu ya Timnas. Pemain maupun juga tim yang menjadi tantangan berat buat Timnas Indonesia siapa sih Mas, Mbak, prediksinya? Untuk prediksi sih kita nggak bisa diprediksi juga ya untuk kedepannya kita, karena tim-tim lain melihat tim Indonesia itu, apalagi sekarang tim Indonesia lagi di atas gitu, maksudnya di bawah asuhan Sintayong, pemain sudah mulai merata, stamina juga mulai bagus, dari 70 menit ke atas itu tidak menurunkan semangatnya, malah makin semangat sampai ke akhir. Untuk negara-negara lain juga kita nggak bisa prediksi sih soal itu, soalnya gitu. Baik, yang penting harapannya menang dan lolos kualifikasi pertama ini ya. Terima kasih Mas Hasbi dan Mbak Nadia untuk informasi dan waktunya. Nah ya, Jihan dan juga saudara, tentu yang semangat bukan hanya mereka berdua saja, bukan hanya para remaja maupun bapak-bapak saja yang hadir ke tempat ini, tapi juga yang kami lihat adalah ada anak-anak yang turut dibawa bersama dengan keluarganya untuk menyaksikan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ini, karena mereka pun juga melihat bagaimana keluarganya sangat menikmati dan juga menanti-nantikan bagaimana Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan yang terbaik pada hari ini. Jihan. Kita dukung bersama Valencia Triksi untuk kemenangan dari Timnas Indonesia nanti malam. Terima kasih atas laporan Anda dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.